Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah akhirnya Mas Zaki Aisar, si Bayu Gendang mengirimkan kisahnya lagi. Udah lama banget ya, udah hampir 3 bulan teman-teman ya, 3 bulan lebih malah ya. Jadi kita sudah sangat rindu ya dengan kisah ini, dan di sini juga pada kesempatan yang begini Mas Jaki menitipkan salam buat teman-teman semua ya, menitipkan salam pada saya bahwasanya Mas Jaki memohon maaf apabila dalam 3 bulan lebih ini Mas Jaki tidak sempat menulis karena memang Mas Jaki benar-benar sibuk karena gini ya, Mas Jaki kan kerja, kantornya pindah. Jadi di sini butuh apa ya, butuh effort lebih banyak dan jam kerjanya juga berubah. Jadi di sini tapi alhamdulillah Mas Jaki sekarang sudah bisa menyesuaikan diri dan sudah sempat menulis lagi, dan mari kita doakan ya semoga Mas Jaki sehat selalu dan juga konsisten dalam menulis. Saya sih berharap seminggu sekali lah ya minimal untuk kisah Bayu Gendang untuk rutin upload lagi ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih Mas Jaki atas upayanya, atas kisah luar biasanya, dan udah nggak sabaran pasti teman-teman kan buat masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik, kita berangkat ke Jawa Timur. Perang gaib di bawah pimpinan Eyang Hanggareksa. Kisah Bayu Gendang. Setelah melemparkan Bayu, Bondet, Diana, dan para karyawan pabrik gula kembali ke alam manusia, Eyang Hanggareksa dan yang lainnya siap bertempur dengan Ganggadara beserta seluruh pasukan iblisnya. Mereka semua saling berhadapan dan hanya tinggal menunggu aba-aba untuk memulai bentrokan. Meskipun kubu Eyang Hanggareksa terlihat kalah jumlah, namun kakek tua itu tampak sangat tenang, seolah dia telah mempunyai rencana untuk mengalahkan Ganggadara. Bajingan kalian, berani-beraninya kalian mengacau di kerajaanku dan merusak seluruh rencanaku, umpat Ganggadara kesal. Kau pikir cuma kau saja yang punya rencana? Kami juga punya, cok. Dan sekarang tugas kami itu hanya tinggal menghabisimu beserta seluruh anak buahmu itu. Balas Eyang Hanggareksa dengan wajah meledek. Memang kau adalah makhluk paling licik, Ganggadara. Ternyata selama ini kaulah yang menculik anakku, bajingan. Akan kupastikan hari ini kau mati di alammu sendiri, Ganggadara. Tambah Pak Cipto, sedangkan Mbah Warso hanya menatap tajam wajah Ganggadara sambil masih menggenggam keris di tangan kanannya. Kalian ini para semut yang hanya bermodalkan nekat. Kalian semua hanya menyetor nyawa di alam ini, dan apa yang kalian lakukan ini hanya sia-sia, karena setelah kalian semua mati akan kuobrak-abrik alam kalian, dan kupastikan kami akan mandi dengan darah-darah para manusia busuk itu. Ancam Ganggadara dengan tegas. Ancaman dari Ganggadara tak membuat Eyang Hanggareksa gentar. Dia justru terlihat menertawai ucapan Ganggadara. Ya, kita buktikan saja, cowok. Siapa yang akan menang? Saut Eyang Hanggareksa tenang. Tingkah laku dari Eyang Hanggareksa membuat Ganggadara semakin murka. Raja dari kerajaan iblis itu pun memberikan aba-aba kepada pasukannya untuk bersiap. Kini terlihat kumpulan pasukan iblis berbaris dengan rapi, bersiap menyerang Eyang Hanggareksa dan seluruh pasukannya. Eyang Hanggareksa juga memerintahkan pasukan lelembut yang dipimpin oleh Singo Maruto untuk berdiri merapat dan membentuk barisan. Kini terlihat dua kubu yang saling berbaris siap untuk bertempur. Pasukan Ganggadara memegang tombak-tombak besar dan siap melemparkannya ke arah pasukan Eyang Hanggareksa. Aku peringatkan kalian semua, sebelum terlambat, lebih baik menyerah dan jadilah pengikutku daripada kalian semua mati konyol, ucap Ganggadara memberi peringatan.
Ya kami itu kesini memang sudah siap mati. Ya jadi jangan pernah berharap kalau kami akan menjadi pengikut iblis busuk sepertimu. Balas Eyang Harsektus. Mendengar balasan dari Eyang Hanggareksa yang memang sudah sangat siap untuk bertempur, membuat Ganggadara tak ragu lagi menggerakkan pasukannya untuk menggempur pasukan Eyang Hanggareksa. Tuan Ganggadara, mereka semuanya kumpulan semut. Biarkan saja saya menghabisi mereka semua, ucap Sugriwa. Memang Ganggadara masih memiliki 4 anak buah yang sangat sakti. Setelah kekalangan Subali yang dihabisi oleh Bondet, masih ada 4 iblis lainnya yang tak kalah kuat dengan Subali, yaitu Gandasena, Buto Terong, Sugriwa, dan Kalasena. Meskipun Ganggadara tahu bahwa Sugriwa memiliki kekuatan besar, namun Raja Iblis itu terlihat lebih mewaspadai siasat dari Eyang Hanggareksa yang mungkin akan sangat merugikannya jika dia gegabah dalam mengambil keputusan. Tenang, tenang dulu Sugriwa. Kita tidak boleh gegabah. Biarkan para pasukan yang lemah dulu yang menyerang. Aku yakin kakek sialan ini punya siasat licik. Karena sedari tadi dia sangat tenang. Ucap Ganggadara mencoba menenangkan Sugriwa. Lah ayo, buruan serang. Kalian takut ya? Kalau memang takut, pakai rok saja. Ledek Eyang Hanggareksa, kakek tua itu memang sengaja memprovokasi Ganggadara agar Raja Iblis itu tak bisa berpikir jernih. Namun Ganggadara memang seorang raja yang cukup cerdas. Dia justru semakin menambah kewaspadaannya ketika ia melihat Eyang Hanggareksa yang semakin berani padanya. Ganggadara tampak berpikir sejenak. Lalu dia memerintahkan kepada para prajuritnya yang berada di garis depan untuk melemparkan tombak-tombak mereka kepada kumpulan pasukan Eyang Hanggareksa. Lemparkan tombak kalian ke arah kakek sialan itu. Siapapun yang bisa mengenainya, maka aku akan naikkan pangkatnya 1 tingkat. Perintah Ganggadara. Ucapan Ganggadara itu disambut meriah oleh para pasukannya. Mereka semua tersenyum lebar dan semakin bersemangat untuk membunuh Eyang Hanggareksa dan para pasukannya. Tak lama kemudian, para prajurit iblis yang berada di garis depan bersiap mengambil posisi untuk melemparkan tombak-tombak mereka. Tombak para pasukan iblis itu sangat besar, sehingga sudah pasti bisa membunuh dengan cepat jika tombak besar itu mengenai tubuh manusia. Sekitar 200 pasukan iblis melemparkan tombak-tombak mereka ke udara. Mereka semua melemparkan tombaknya bukan dengan tenaga biasa, namun mereka semua melemparkan tombak-tombak itu dengan tenaga dalam yang dapat memicu tombak itu melesat dengan sangat cepat. Tombak-tombak itu melesat ke atas udara, lalu kembali turun menghujam dengan sangat cepat, membelah udara di alam gaib tersebut. Suara tombak yang memecah udara terdengar di telinga Eyang Hanggareksa, namun kakek tua itu masih sangat tenang. Dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk merapat. Setelah semuanya merapat, kakek tua itu berdiri paling depan seolah ingin menerima seluruh tombak yang datang menghujam ke arahnya. Tampak pula wajah-wajah tegang menghiasi Mbah Warso, Pacipto, Singo, Maruto, dan seluruh pasukannya. Namun mereka semua juga percaya kepada kakek tua itu. Terlihat tombak-tombak itu melayang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Eyang Hanggareksa. Ketika tombak itu semakin dekat, si kakek mesum itu hanya tersenyum kecil, lalu ia mengibaskan tangannya ke udara dan seketika sebuah selubung putih muncul dan membungkus seluruh orang-orang yang berada di sisi Eyang Hanggareksa. Tak lama kemudian, setelah mereka semua terlindungi oleh selubung gaib, tombak-tombak itu pun datang menghujam. Seketika, seluruh tombak itu pun terpental ke segala arah. Ketika menghantam selubung gaib itu, tombak-tombak itu seolah membentur dinding besi yang sangat keras, sehingga seluruh tombak-tombak itu terbental dan tak ada satupun tombak yang bisa mengenai Eyang Hanggareksa dan seluruh pasukannya. Ganggadara dan para pasukannya tampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Eyang Hanggareksa. Mereka semua seolah tak percaya dengan kekuatan perisai yang dibuat oleh Eyang Hanggareksa. Pantas dia sangat tenang. Ternyata dia memiliki perisai yang sangat kuat, gumam Ganggadara. Sial, serangan kita tidak ada yang mempan. Bajingan, ucap salah satu pasukan Ganggadara. Kalian jangan terkejut dulu. Kami masih punya kejutan yang lebih besar untuk kalian.
Singo Maruto, lakukan. Perintah Eyang Hangreksa kepada Singo Maruto, siluman harimau itu pun sudah paham dengan perintah dari Eyang Hangreksa. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Tak lama kemudian, 20 orang anak buah Singo Maruto bergerak dan mengambil posisi di depan Eyang Hangreksa. Kemudian, secara gaib, dari tangan-tangan mereka muncul busur-busur panah yang berukuran besar. Busur-busur panah itu hanya tampak kosong tanpa anak panah. Namun, ketika para pasukan Singo Maruto menarik tali busur panah itu, tiba-tiba saja muncul anak panah yang mempunyai ujung tajam berwarna hitam dan telah siap untuk dilesatkan. Anak panah itu muncul secara gaib dan akan selalu muncul ketika tali busur panah ditarik, sehingga para pasukan Singo Maruto tak akan pernah kehabisan anak panah. Singo Maruto memberikan aba-aba dengan mengangkat tangannya ke atas, dan seketika para pasukannya melepaskan tali busur panah yang telah mereka tarik dengan kuat. Seketika anak panah itu pun melesat dengan cepat dari busurnya. Anak panah itu melesat keluar dari perisai yang dibuat oleh Eyang Hangreksa dan secepat kilat menerjang ke arah pasukan Gangadhara. 20 anak panah itu melesat cepat menuju ke arah ratusan pasukan Gangadhara yang berdiri di baris terdepan. Hanya 20 panah busuk, ucap salah satu pasukan Gangadhara meremehkan. Ya, panas seperti itu hanya geli saja buat kita. Hahaha, sahut pasukan Gangadhara yang lainnya. Eyang Hangreksa tampak tersenyum kecil saat panah itu melayang ke arah para pasukan Gangadhara. Matanya sekilas melirik Bawarso yang nampak bergumam mengucap mantra. Tiba-tiba saja 20 anak panah yang melayang itu terbelah menjadi ratusan atau mungkin ribuan anak panah yang kesemuanya melesat dengan cepat ke arah para pasukan Gangadhara. Mata-mata pasukan itu pun terbelalak melihat ribuan anak panah menerjang ke arah mereka. Anak panah itu melayang memenuhi udara dan melesat cepat menuju ke arah para pasukan iblis itu. Ratusan pasukan iblis Gangadhara yang berbaris dan berada di garis depan pun seketika porak-poranda setelah mereka semua dihantam oleh ribuan anak panah. Anak-anak panah itu pun menerjang dan merobek tubuh iblis-iblis itu. Mereka hanya bisa berteriak kesakitan dan tak mampu menghindar. Ratusan iblis itu pun mati bergelimpangan di tanah dengan banyak anak panah yang menancap di tubuh-tubuh mereka. Melihat hal itu, Gangadhara dan keempat anak buahnya kaget dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Memang, Eyang Hangreksa dan yang lainnya tak sembarangan ketika mereka memutuskan untuk bertempur melawan Gangadhara. Mereka telah menyiapkan strategi yang sangat matang. Eyang Hangreksa memiliki perisai pelindung yang sangat kuat yang bisa melindungi saat diserang, namun juga bisa menyerang dari dalam perisai tanpa harus merusak perisai tersebut. Sedangkan kekuatan mantra dari Bawarso mampu mengendalikan anak panah yang dilesatkan oleh pasukan Eyang Hangreksa menjadi berlipat-lipat. Sampean mulai takut ya, Gangadhara, ucap Eyang Hangreksa sambil tersenyum. Ganggadharanya terdiam dan tampak sangat murka dengan ucapan Eyang Hangreksa. Kamu sekarang cuma bisa pelangak, pelongok, koyo macan ompong, Gangadhara. Bersiap-siaplah menerima serangan kedua, ucap Eyang Hangreksa dengan tegas. Di tempat lain, Bayu dan Bondit yang baru saja kembali ke jasadnya segera berdiri untuk mencari cara kembali ke alam gaib, karena tentunya Bayu tak ingin Eyang Hangreksa dan yang lainnya berjuang tanpa kehadiran dirinya dan juga Bondet. Bayu dan Bondet segera berlari melesat keluar dari pabrik gula tanpa memperdulikan para karyawan yang bersorak-sorai kegirangan saat mengetahui bahwa mereka semua selamat dari jerat tumbal Gangadhara. Palura yang melihat Bayu dan Bondet segera berteriak memanggil mereka. Mas Bayu, Mas Bara, teriak Palura. Bayu dan Bondet seketika berhenti berlari ketika mendengar teriakan dari Palura. Ada apa, Palura? Kami sedang buru-buru nih, jawab Bayu dengan ketus. Begini Mas Bayu dan Mas Bara. Jadi tadi Mbah Warso pesan ke saya, kalau Mas Bayu dan Mas Bara diminta untuk menjaga Diana, anak dari Pak Cipto, untuk urusan di alam gaib, biar diselesaikan oleh Mbah Warso dan yang lainnya. Mbah Warso juga bilang, kalau sampean berdua itu diminta untuk mencari seorang dukun yang bernama Jawaraha.
Dia tinggal di sebuah hutan di selatan Jawa Timur. Dialah yang pertama kali membuat portal ke alam gaib, sehingga terjadi kekacauan saat ini, dan kemungkinan hanya dia yang bisa menutup portal itu, Mas. Ucap Pak Lurah. Loh, gak bisa gitu dong Pak Lurah. Kami berdua ini juga ingin bertarung dong, membantu mereka, saut Bayu. Ah, kalau bisa jangan, Mas. Mbak Warso ingin kalian semua tetap hidup, Mas. Mbak Warso dan yang lain sudah siap mati selamanya berada di alam gaib. Mereka hanya ingin portal gaib itu segera ditutup agar kejahatan Gangadara tidak semakin meluas. Mereka semua sudah siap mati, Mas, demi keselamatan banyak orang. Balas Palura lagi. Walah sialan. Ini berarti si kakek mesum itu juga sudah siap mati dong, Det. Jancok, berani-beraninya dia ninggalin kita di sini. Ucap Bayu kesal. Tenang dulu, Bay. Kita harus percaya kepada Eyang Hanggareksa. Aku yakin dia telah mempunyai rencana yang sangat matang. Dan kita yang di sini harus mendukungnya dengan mengikuti perintah dari Mbak Warso. Dan kalau memang semuanya berjalan lancar, aku yakin semuanya akan berakhir dengan baik. Ucap Bondet sambil memegang bahu Bayu. Bondet berharap Bayu dapat kembali tenang dan menjalankan apa yang telah direncanakan oleh Eyang Hanggareksa dan yang lain. Tampak wajah Bayu yang masih sangat kesal. Dia sangat ingin bertarung bersama yang lainnya, namun perlahan Bayu mencoba mencerna kata-kata Bondet, dan dia pun pada akhirnya mulai tenang dan mulai memahami apa yang dimaksud oleh Bondet. Wes lendet. Kita ke rumah gadis itu. Dan setelah itu kita cari si Jarawaha, dukun sialan itu. Nah, gitu dong, Bay. Ada kalanya kita tidak harus mengikuti ego. Aku turut senang karena kau sudah mulai dewasa dalam berpikir. Ucap Bondet sambil tersenyum menatap Bayu. Bayu hanya terdiam dan tak membalas senyuman Bondet dalam hatinya. Memang ia masih kesal, namun dia mencoba membuang rasa kesal itu, tapi jauh di dalam lubuk hati Bayu. Sebenarnya dia sangat khawatir dengan keadaan Eyang Hanggareksa. Bagaimanapun, ikatan pertemanan dia dan kakek tua itu sangat erat, bahkan Bayu sudah menganggap jika kakek mesum itu selayaknya kakeknya sendiri. Bayu tak ingin jika Eyang Hanggareksa tewas dalam pertempuran itu, karena Bayu sudah pernah merasakan bagaimana rasa sakitnya ditinggal oleh ayah kandungnya, dan dia tak ingin rasa sakit itu kembali ia rasakan. Kau jangan sampai mati, kakek mesum. Kamu harus tetap hidup, dan aku pasti akan mencari cara untuk menyusulmu ke sana, kakek mesum. Gumam Bayu dalam hati. Lalu dia dan Bondet bergegas menuju ke rumah Diana. Pertempuran antara Eyang Hanggareksa melawan Gangadara pun semakin sengit. Kini kakek tua itu bersiap melancarkan serangan kedua. 20 orang anak buah Singo Maruto kembali menarik tali busurnya, dan lagi-lagi sebuah anak panah tiba-tiba saja muncul dari busur panah. Ketika tali busur itu ditarik, para pasukan Singo Maruto mengarahkan busur panahnya ke atas seolah mereka semua ingin memanah langit. Sedangkan Eyang Hanggareksa hanya tersenyum kecil sambil menatap Gangadara. Gangadara mencoba menerka arti dari senyuman kakek tua itu. Dia juga tak paham apa maksud para pasukan itu mengarahkan busur panahnya ke atas. Namun belum sempat Gangadara mendapatkan jawaban atas kebingungannya, tiba-tiba saja 20 anak panah telah melesat ke atas menuju langit. Untuk sesaat anak panah itu seolah menghilang di udara, namun tak lama berselang dari atas langit turun ribuan anak panah bersiap menghujani Gangadara dan seluruh pasukannya. Saking banyaknya anak panah itu hingga membuat langit di alam gaib tersebut gelap, tertutupi oleh banyaknya anak panah yang melayang-layang di udara. Anak panah itu pun turun menerjang layaknya hujan deras yang mengguyur apapun yang berada di bawahnya. Gangadara yang melihat anak panah itu sudah berada beberapa meter di atas kepalanya, dengan cepat dia memerintahkan kepada Buto Terong untuk mengambil tindakan. Buto Terong, halo setiap anak panah yang mengarah ke kita, dan kalian semua gunakan perisai kalian untuk melindungi diri. Teriak Gangadara memberikan komando kepada seluruh pasukannya. Buto Terong mencabut gada besarnya dan seketika mengibaskannya di udara untuk menghalau anak panah itu, sedangkan para pasukan Gangadara mengarahkan perisainya di atas kepala untuk melindungi kepala mereka dari terjangan anak panah dari atas. Melihat hal itu, Eyang Hanggareksa tersenyum kecil. Modiar, kalian sudah terkena perangkapku, gumam kakek tua itu dalam hati.
Kalian semua bersiaplah kembali menyerang dan serang mereka dengan panah tapi dari depan. Perintah Eyang Hanggareksa dengan cepat. Lagi-lagi pasukan pemanah itu mengarahkan panahnya ke depan. Terlihat pula Pak Cito yang ikut memanah dan mengarahkan panahnya ke arah Gangadara. Lepaskan anak panah kalian, teriak Eyang Hanggareksa seketika. Lagi-lagi anak panah itu dengan cepat melesat menembus perisai Eyang Hanggareksa dan kembali terpecah menjadi ratusan anak panah dan melesat cepat menyasar tubuh-tubuh pasukan Gangadara yang tidak terlindungi perisai. Bajingan, mereka menyerang dari depan, sedangkan kita sedang menutupi serangan dari arah atas. Sial, ucap salah satu pasukan Gangadara. Lagi-lagi ratusan pasukan Gangadara yang berada di depan berteriak kesakitan saat mereka dihujami oleh ribuan anak panah. Tubuh-tubuh mereka seketika dipenuhi anak panah yang menancap dan merobek daging. Melihat hal itu, Kalasena maju ke depan untuk menghalau anak panah tersebut. Dia membentangkan kedua lengannya, lalu menggerakkan kedua lengannya dengan gerakan memutar di udara. Seketika, pusaran angin yang cukup besar muncul dan menyapu anak-anak panah tersebut hingga ratusan anak panah itu terempas ke segala arah dan tak bisa mengenai Gangadara dan yang lainnya. Sial, aku tidak menyangka salah satu petinggi dari iblis itu memiliki jurus angin seperti itu, gumam Eyang Hanggareksa. Kalian sudah terlalu lama bermain-main. Kini giliran kami untuk beraksi, ucap Gandasena. Makhluk berbentuk raksasa itu pun melesat cepat menuju ke arah Eyang Hanggareksa dan yang lainnya dengan sekedipan mata. Dia telah sampai di depan pasukan Eyang Hanggareksa. Seluruh pasukan Eyang Hanggareksa seketika terkejut ketika mendapati Gandasena yang sudah berada di hadapan mereka. Hanya Eyang Hanggareksa yang masih tampak tenang menghadapi Gandasena yang berdiri kokoh di hadapannya. Gandasena sejenak menatap Eyang Hanggareksa dan yang lainnya, lalu dia meraung dengan keras dengan menampakkan gigi-giginya yang tajam. Raungan yang sangat keras itu membuat seluruh pasukan Eyang Hanggareksa tampak mulai ketakutan. Bahkan Bawarsu juga sampai beringsut mundur berhimpitan dengan para pasukan lainnya, sedangkan Eyang Hanggareksa masih berdiri tenang sambil bersedekap menatap tajam raksasa itu. Kalian semua tenanglah. Dia tidak akan pernah bisa menghancurkan perisai ini, ucap Eyang Hanggareksa mencoba menenangkan pasukannya. Lagi-lagi Gandasena beraung dengan keras, lalu dia mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan langsung mengarahkan telapak kakinya ke selubung yang melindungi Eyang Hanggareksa dan yang lainnya. Buar! Suara dentuman yang begitu keras terdengar ketika kaki Gandasena menginjak perisai itu. Seluruh orang yang berada di dalam perisai sampai sempoyongan ketika kaki besar dari Gandasena menginjak perisai itu. Mereka semua merasakan getaran yang luar biasa yang dihasilkan dari benturan kaki Gandasena dengan perisai itu. Terlihat perisai Eyang Hanggareksa masih cukup tangguh menahan injakan kaki Gandasena. Raksasa itu tampak kesal karena tak bisa menghancurkan perisai yang dibuat oleh Eyang Hanggareksa. Lalu dia pun melompat mundur beberapa langkah, kemudian mendarat dengan berjongkok seolah seperti bersiap melakukan sesuatu. Tatapan mata Gandasena terlihat tajam dan terus menatap ke arah Eyang Hanggareksa yang juga masih menatap dengan tatapan yang sama-sama tajam. Lalu makhluk itu pun menghentakkan kakinya ke tanah dengan sangat keras hingga tanah yang menjadi pijakannya sampai tampak cekung. Kemudian ia melesat dengan cepat ke atas. Dia terbang ke atas dengan kecepatan tinggi, lalu dia turun kembali dengan mengarahkan telapak kakinya ke arah perisai Eyang Hanggareksa. Gandasena menerjang dari atas dengan kecepatan tinggi. Terlihat telapak kaki yang amat besar turun dengan sangat cepat dari langit dan akan segera menghantam perisai itu. Kini tampak Eyang Hanggareksa sedikit khawatir. Dia menyadari bahwa mungkin saja dia tidak bisa menahan serangan dari Gandasena. Kalian semua segera melompat ke samping ketika siluman itu datang. Sepertinya perisai ini tidak mampu menahan serangannya, ucap Eyang Hanggareksa memberi peringatan kepada seluruh pasukannya.
Kini, serangan Gandasena semakin dekat, tampak dengan jelas sebuah telapak kaki yang begitu besar berada di atas kepala para pasukan Eyang Hanggareksa. Mata mereka semua tertuju pada telapak kaki Gandasena dan bersiap melompat saat kaki besar itu semakin mendekat. Namun, sebelum kaki Gandasena menginjak perisai dari Eyang Hanggareksa, Singo Maruto terlebih dulu melompat keluar dari selubung perisai itu. Dia melesat ke atas sambil mencabut pedangnya. Suara pedang Singo Maruto yang tercabut dari sarungnya terdengar nyaring yang membuat semua orang menyadari bahwa siluman harimau itu telah melesat dan siap menyerang Gandasena. Singo Maruto, apa yang kau lakukan? Teriak Bawarso. Sudah, biarkan dia, Mbah. Dia itu sudah memperhitungkan apa yang akan dia lakukan, balas Eyang Hanggareksa. Orang-orang yang berada di kubu Eyang Hanggareksa tampak harap-harap cemas dengan apa yang dilakukan oleh Singo Maruto. Mereka semua menatap Singo Maruto dengan tatapan penuh harap. Singo Maruto berputar di udara sambil menebaskan pedangnya ke arah kaki Gandasena. Suara pedang yang menghantam kaki itu terdengar keras, seolah seperti dua bilah besi yang beradu. Putus kakimu, iblis brengsek, teriak Singo Maruto. Sial, dasar semut pengganggu, balas Gandasena. Serangan kuat dari Singo Maruto itu terlihat mampu melukai Gandasena. Pedang Singo Maruto mulai merobek dan masuk ke dalam daging kaki Gandasena. Seketika iblis raksasa itu pun berteriak dengan keras, sedangkan Singo Maruto terus mendorong pedangnya agar bisa memutus kaki Gandasena. Namun di luar perhitungan Singo Maruto, tiba-tiba saja Sugriwa yang sedari tadi diam melesat dengan cepat, lalu dengan sekedipan mata dia kini telah berada di belakang Singo Maruto dan langsung melayangkan tendangan ke arah kepala Singo Maruto hingga ia terpelanting dan jatuh ke tanah. Semua adegan pertarungan di udara itu berlangsung dengan sangat cepat, sehingga hampir tidak bisa ditangkap oleh mata para pasukan iblis yang berilmu rendah. Tanpa disadari oleh para pasukan Eyang Hanggareksa maupun pasukan Ganggadara, tiba-tiba Singo Maruto sudah tergeletak di tanah karena tendangan keras dari Sugriwa. Sedangkan Gandasena turun ke bawah dengan cepat, lalu menginjak perisai Eyang Hanggareksa dengan telapak kakinya. Meskipun injakannya sedikit lemah karena luka di kakinya akibat tebasan pedang Singo Maruto, namun injakan itu tetap mampu membuat suasana di dalam perisai itu bergetar dengan hebat, hingga seluruh orang yang ada di dalam perisai itu limbung dan jatuh terbaring ke tanah. Bahkan terlihat perisai itu sedikit retak. Wah, injakan kakinya kuat sekali. Lihat, perisai itu sampai retak, ucap salah satu pasukan Singo Maruto. Namun Pak Cipto yang juga terbaring di tanah menyadari ada sesuatu yang aneh pada Eyang Hanggareksa. Ya, kakek tua itu memang masih berdiri kokoh, namun terlihat nafasnya mulai terengah-engah dan dari bibirnya mengalir darah. Jangan-jangan perisai ini terhubung dengan sukma kakek tua itu, gumam Pak Cipto dalam hatinya. Iya Cipto, perisai ini adalah sebagian dari sukmaku. Makanya dari tadi aku diam saja. Sebenarnya akulah yang menahan gempuran itu. Dan itu sakit, Cok. Singo Maruto dari awal sudah tahu ini. Sehingga dia melompat dan coba menghentikan serangan dari Gandasena. Balas Eyang Hanggareksa yang seolah tahu pikiran dari Pak Cipto. Apa yang kau bilang, kek? Tapi kenapa kau sampai rela melakukan ini? Sama saja, kau mengorbankan dirimu sendiri, kek. Tanya Pak Cipto. Ya, aku tahu Cipto. Tapi semua ini aku lakukan ya karena aku ingin berbuat baik saja. Tidak lebih dari itu. Selama aku mengikuti si bocah gendeng itu, aku itu selalu melihat ketulusannya ketika dia membantu orang lain. Bahkan dua bocah yang masih sangat muda itu berkali-kali mengorbankan nyawanya demi keselamatan orang lain. Hal itu juga yang membuatku sadar bahwa kita semua yang diberikan anugerah kekuatan lebih oleh Tuhan, ya harus menggunakan kekuatannya itu untuk kebaikan dan harus juga tanpa pamrih. Bahkan kita juga harus rela berkorban nyawa demi kebaikan. Coba kau lihat, anak buah Ganggadara yang tewas bergelimpangan itu Cipto. Mereka saja rela mati demi membela kejahatan. Masa kita yang berdiri di atas kebenaran dan kebaikan tidak berani bertaruh nyawa?
Ucap Eyang Hanggareksa panjang lebar menjelaskan ucapan dari Eyang Hanggareksa menjadi motivasi tersendiri bagi para pasukannya. Mereka semua kini mulai bangkit berdiri dan kembali bersiap untuk bertempur. Benar katamu, Kek. Baiklah, sekarang simpan perisai sukmamu dan mari kita bertempur mati-matian. Balas Pak Cipto yang disambut dengan teriakan meriah oleh para pasukan Eyang Hanggareksa. Eyang Hanggareksa pun hanya tersenyum kecil kalau melihat semangat yang kembali muncul dari seluruh pasukannya. Lalu dia mengibaskan tangannya yang kemudian membuat perisai yang menyelubungi mereka pun menghilang seketika. Para pasukan Eyang Hanggareksa berdiri, mencabut pedangnya dan bersiap bertempur melawan pasukan Ganggadara. Apakah kalian masih punya nyali bertarung tanpa perisai? Huh? Baik, baik. Akan aku habisi kalian semua dengan cepat, ucap Ganggadara. Lalu dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap menyerang. Kini terlihat ratusan pasukan iblis dengan bentuk-bentuk yang mengerikan bersiap untuk menyerang. Tangan-tangan mereka memegang senjata-senjata yang cukup besar. Terlihat tawa dan wajah-wajah mereka yang seolah menyiratkan kemenangan. Serang mereka, teriak Ganggadara. Lalu ratusan pasukan iblis bergerak. Setelah mendengar perintah dari Ganggadara, mereka bergerak maju. Dengan derap langkah yang menggetarkan tanah, suara teriakan mereka juga terdengar mengerikan, bahkan bisa membuat nyali siapapun ciut. Tetap tenang dan tetap rapat. Jangan ada yang keluar barisan, ucap Eyang Hanggareksa. Terlihat seluruh pasukan Eyang Hanggareksa fokus menatap para pasukan Ganggadara yang berlari ke arah mereka. Ketika pasukan lawan semakin mendekat, Eyang Hanggareksa berteriak mengomando para pasukannya. Semuanya jalankan formasi, teriak Eyang Hanggareksa. Kemudian sekitar 50 pasukan berlari ke depan dan berbaris membentuk benteng dengan menggunakan perisainya. Di belakang pasukan itu berdiri pasukan lainnya yang memegang tombak. Pasukan berperisai berfungsi untuk menahan gempuran lawan, sedangkan pasukan bertombak di belakangnya berfungsi untuk melakukan serangan mendadak lewat atas dan depan. Kalian yang berperisai tetaplah bertahan saat para pasukan iblis itu menyerang, dan yang menggunakan tombak tetap tunggu perintah saat akan menyerang. Apa kalian mengerti? Ucap Eyang Hanggareksa memberikan komando. Siap! Teriak pasukan itu bersamaan. Tak lama kemudian, gemuruh pasukan Ganggadara yang berlari mendekati pasukan Eyang Hanggareksa pun semakin keras terdengar. Tampak raut-raut wajah gusar terlihat di wajah pasukan Eyang Hanggareksa. Mereka semua terdiam, bahkan seolah tak bernafas saat mereka menunggu gemuruh pasukan lawan yang berlari semakin mendekat. Dan kini pasukan Ganggadara semakin mendekat. Tampak pasukan iblis itu bersemangat untuk menyerang pasukan Eyang Hanggareksa. Mereka datang, ingat, tetap bertahan dan jangan sampai lepas dari formasi, ucap Singomaruto. Siap! Balas para pasukan itu dengan lantang dan bersamaan. Tak lama kemudian, pasukan Ganggadara pun telah berada di hadapan pasukan Eyang Hanggareksa. Mereka semua langsung menyerang pasukan Eyang Hanggareksa yang saat itu dalam posisi bertahan. Benturan besar pun terjadi. Pasukan Ganggadara langsung menerjang dan menekan pasukan Eyang Hanggareksa. Namun pasukan Eyang Hanggareksa masih tetap bertahan dengan baik menggunakan formasi perisainya. Mereka sangat tangguh dalam bertahan meskipun pasukan Ganggadara menyerang mereka bertubi-tubi menggunakan senjata-senjata tajam. Bahkan ketika pasukan Ganggadara mengayunkan pedang dan senjatanya ke perisai itu, pasukan Eyang Hanggareksa masih tetap kokoh mempertahankan formasinya. Tahan terus, jangan sampai kalian lepas dari formasi, teriak Singomaruto memberikan komando. Mereka terus mendesak, lama-lama kita bisa terjepit, Tuan. Ya Tuan, kita harus menyerang agar mereka tidak terus-menerus mendesak kita, ucap beberapa pasukan. Singomaruto memberi masukan. Sabar, kita itu harus menunggu saat yang tepat, teriak Eyang Hanggareksa.
serang terus, buat mereka semua terjepit. Teriak salah satu pasukan Gangadhara yang direspon dengan teriakan dari seluruh pasukan lainnya. Di tengah gempuran pasukan Gangadhara, mata Eyang Hanggareksa terus melihat sekitar. Dia mencoba mencari celah untuk melakukan serangan balik. Dan tak lama kemudian dia melihat pasukan Gangadhara semakin brutal menyerang sehingga tanpa sadar mereka melupakan pertahanan. Melihat hal itu, Eyang Hanggareksa seolah mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik. Dorong, semuanya dorong, teriak Eyang Hanggareksa. Teriakan itu seketika membuat seluruh pasukannya bergerak secara bersamaan dan mendorong pasukan iblis itu dengan menggunakan perisai di tangan mereka. Terus dorong, teriak Singo Maruto yang juga ikut memberikan komando. Ya, ayo dorong para iblis jalan itu. Teriak beberapa pasukan Eyang Hanggareksa mencoba memberikan semangat kepada pasukan lainnya. Mati kalian iblis biadab, teriak salah satu pasukan Eyang Hanggareksa sambil mendorong pasukan iblis itu. Dorongan kuat yang tiba-tiba dan kompak itu membuat beberapa pasukan Gangadhara yang berada di barisan depan pun terjatuh dan terinjak-injak. Formasi pasukan Gangadhara pun juga berantakan. Jarak yang semakin rapat membuat mereka sulit untuk mengayunkan senjata. Melihat hal itu, Eyang Hanggareksa seolah memiliki kesempatan untuk menyerang. Pasukan bertombak, serang mereka, teriak Eyang Hanggareksa. Mendengar perintah dari Eyang Hanggareksa, seketika pasukan berperisai itu secara kompak berjongkok dengan satu kaki. Kemudian dari belakang mereka muncullah para pasukan bertombak yang dengan cepat menyerang dengan menusukkan tombaknya ke arah para pasukan Gangadhara. Tombak-tombak itu dengan cepat mengarah ke arah kepala maupun jantung para pasukan iblis Gangadhara. Para pasukan Gangadhara terkejut dengan serangan mendadak itu. Mereka pun tak bisa menghindari serangan itu karena dengan jarak yang semakin rapat tak memungkinkan mereka untuk menghindar. Setelah para pasukan bertombak menyerang dengan tusukan cepat, pasukan berperisai kembali berdiri untuk melindungi para pasukan bertombak dan yang lainnya. Lalu, para pasukan berperisai itu kembali mendorong pasukan Gangadhara. Setelah mereka berhasil mendesak pasukan Gangadhara, mereka kembali berjongkok untuk memberi kesempatan pasukan bertombak menyerang. Hal itu terus-menerus dilakukan hingga para pasukan Gangadhara kocar-kacir. Gempur terus, jangan mundur, teriak salah satu pasukan Eyang Hanggareksa. Sial, mereka lagi-lagi punya strategi yang sangat bagus, gumam Gangadhara dalam hati. Pasukan Eyang Hanggareksa terus mendorong dan menyerang dengan tusukan tombak. Beberapa pasukan iblis Gangadhara tampak jatuh bergelimpangan. Tubuh-tubuh pasukan iblis itu terinjak-injak oleh para pasukan Eyang Hanggareksa yang terus menekan dan menyerang. Ingat, jangan sampai formasi kalian terbuka. Tetap menyerang sesuai formasi, teriak Singo Maruto. Siap, balas para pasukan itu. Mereka pun semakin berangsur maju sambil terus membantai pasukan iblis Gangadhara yang memang semakin mendesak. Melihat hal itu, Gangadhara dan para iblis terkuatnya tampak mulai gusar. Tuan Gangadhara, kita harus bertindak. Kalau tidak, pasukan kita akan habis dibantai. Pasukan kita tidak bisa menembus perisai mereka. Bahkan kita sudah kehilangan ratusan pasukan, sedangkan dari pihak lawan satu pun belum ada yang mati, ucap Sugriwa. Ya, bahkan mereka bisa melukai Gandasena, tapi kita belum bisa melukai satu orang pun dari mereka, imbu Kalasena. Gangadhara tampak berpikir sejenak. Lalu, dia memerintahkan kepada Buto Terong untuk beraksi dengan tujuan merusak formasi pasukan Eyang Hanggareksa. Buto Terong, lemparkan gada besarmu ke arah kerumunan itu. Rusak formasi mereka, perintah Gangadhara. Siap tuan, balas Buto Terong. Lalu Buto Terong berdiri tegak sambil memegang gada besar di tangan kanannya. Kemudian dia tampak mengambil nafas lalu berancang-ancang untuk melemparkan gadanya ke arah kerumunan pasukan yang sedang bertempur itu. Mati kalian! Ah! Teriak Buto Terong sambil melemparkan gada besarnya. Gada itu pun melesat dengan cepat dan jatuh mendukik
cepat ke kubu Eyang Hanggareksa. Serangan gada besar itu tidak disadari oleh sebagian besar orang yang sedang sibuk bertempur, namun salah satu pasukan Eyang Hanggareksa tak sengaja melihat gada besar yang melesat cepat ke arah mereka. Sial, lihat itu, ucap salah seorang prajurit Eyang Hanggareksa. Prajurit itu memberikan isyarat ke arah gada besar yang melayang ke arah mereka. Sontak semua orang terkejut melihat gada besar melesat cepat ke arah mereka, dan kali ini hampir tak ada waktu untuk menghindar. Biar aku atasi hal ini, ucap Eyang Hanggareksa. Eyang Hanggareksa melompat dari tengah kerumunan, lalu ia mengambil pijakan pada salah satu kepala seorang prajurit. Kemudian dia melesat ke atas untuk mencoba menahan gada tersebut. Tampak tangan Eyang Hanggareksa mengeluarkan cahaya kebiruan, pertanda dia sedang mengeluarkan ajian lebur saketi. Sambil melayang di udara, kakek tua itu memukul gada besar itu di udara dengan ajian lebur saketi. Suara benturan pun sangat keras terdengar ketika gada besar itu pun akhirnya pecah menjadi beberapa bagian, dan pecahan gada itu pun berjatuhan ke bawah, dan sebagian lagi mengenai beberapa pasukan Eyang Hanggareksa hingga membuat formasi mereka mulai berantakan. Sial, pecahan gada itu malah mengenai pasukanku, gumam Eyang Hanggareksa. Terlihat beberapa pasukan Eyang Hanggareksa terbaring di tanah karena terkena pecahan gada besar itu. Ini kesempatan kita, serang, ucap salah satu pasukan Gangadhara ketika mereka melihat formasi dari pasukan Eyang Hanggareksa yang mulai berantakan. Seketika, para pasukan Gangadhara yang masih tersisa kembali merangsek maju dan menyerang pasukan Eyang Hanggareksa. Akhirnya, pertempuran besar pun terjadi. Suara pedang yang beradu terdengar nyaring, diiringi dengan darah-darah yang tertumpah di tanah. Meskipun pasukan Eyang Hanggareksa tak sebanyak pasukan Gangadhara, namun secara kemampuan bertarung, pasukan Eyang Hanggareksa lebih baik dibandingkan pasukan Gangadhara. Beberapa pasukan Eyang Hanggareksa tampak tumbang di atas tanah dan bersimbah darah, namun korban lebih banyak berada di pihak Gangadhara. Sudah tak terhitung berapa banyak pasukan iblis Gangadhara yang mati bergelimpangan di tanah. Pertempuran pun kini menuju ke arah barbar. Hampir tak ada strategi khusus, dan semua orang bertarung dengan buas untuk mempertahankan nyawa mereka sekaligus mengambil nyawa lawannya. Akan kuakhiri semua ini, ucap Gandasena. Lalu raksasa itu pun berlari menerjang pasukan Eyang Hanggareksa. Tampaknya Gandasena sudah sangat kesal melihat para pasukan iblis itu yang semakin habis dibantai oleh pasukan Eyang Hanggareksa. 5 prajurit Eyang Hanggareksa pun terhempas kalau Gandasena mengayunkan tangan besarnya ke arah pasukan Eyang Hanggareksa. Beberapa orang lainnya juga terinjak oleh kaki besar Gandasena. Sial, raksasa itu harus segera dibereskan sebelum dia menghabisi semuanya, gumam Singo Maruto dalam hati. Lalu siluman harimau itu pun melompat dan menerjang Gandasena dengan menggunakan pedangnya. Singo Maruto sangat lincah menyerang. Dia berlompatan dan menyerang Gandasena dengan kecepatan tinggi. Sial, lagi-lagi seekor semut busuk ingin bermain-main denganku, gertak Gandasena penuh kemarahan. Akan kubuktikan bahwa seekor semut ini mampu menghabisimu, pala Singo Maruto. Gandasena mengayunkan tangan besarnya ke segala arah untuk menyerang Singo Maruto yang bergerak dengan sangat cepat. Bahkan ayunan tangan besar Gandasena sampai menghempaskan pasukan Gangadhara sendiri. Gandasena tampak tak peduli terhadap korban yang berjatuhan dari pihaknya. Dia terus menyerang dan mencoba menangkap Singo Maruto. Singo Maruto terus melesat ke segala arah seolah dia bisa berpijak di udara sehingga dia bisa berpindah-pindah posisi dengan sangat cepat. Gandasena yang menyerang dengan acak tak menyadari bahwa Singo Maruto yang melesat cepat ke arahnya. Singo Maruto melayang dengan kecepatan tinggi dan langsung menebas ke arah mata dari Gandasena. Tebasan yang juga dialiri dengan tenaga dalam itu sangat kuat dan seketika mampu merusak 2 buah bola mata milik Gandasena.
Mataku, mataku, teriak Gandasena kesakitan melihat Gandasena yang lengah. Singo Maruto yang bertengger di pundak Gandasena pun melesat turun dan menuju kaki Gandasena. Singo Maruto ingin kembali menyerang pergelangan kaki Gandasena yang tadi telah berhasil ia lukai. Setelah sampai di pergelangan kaki itu, Singo Maruto menggerakkan seluruh tenaganya dan menebas pergelangan kaki yang terluka itu dengan sebuah gerakan memutar yang cepat dan kuat. Hingga seketika pergelangan kaki Gandasena pun putus akibat serangan cepat itu. Gandasena yang berdiri dengan sebelah kaki pun limbung, lalu jatuh berlutut. Gandasena beraung-raung kesakitan, sedangkan Singo Maruto tampak terengah-engah sambil menatap raksasa itu dengan senyuman yang mengembang. Mati kau siluman sialan, teriak Singo Maruto. Lalu dia tampak berkuda-kuda untuk mengeluarkan jurusnya. Setelah dirasa cukup menghimpun energi, Singo Maruto melesat ke atas, dan ketika dia tepat berada di depan kepala Gandasena, ia mengibaskan pedangnya dengan kuat di udara. Kemudian dari kibasan pedang itu melesat sebuah cahaya merah yang membentuk garis mendatar, dan seketika cahaya merah itu melesat dan menembus leher Gandasena. Ketika cahaya itu menembus dan melewati leher Gandasena, seketika kepala Gandasena pun terpenggal, darah menyembur dengan kencang dari batang leher Gandasena. Lalu kepala Gandasena yang terpenggal itu pun jatuh menggelinding menimpa para prajurit yang bertarung di bawahnya. Untuk beberapa saat, tubuh tanpa kepala Gandasena masih terduduk dengan posisi berlutut, namun perlahan tubuh itu pun mulai miring dan hanya tinggal menunggu waktu untuk ambruk ke tanah. Melihat tubuh raksasa yang akan ambruk, para pasukan Eyang Hangreksa seolah mendapat kesempatan untuk kembali menekan pasukan Ganggadara. Mereka kembali membuat formasi untuk mendorong para pasukan Ganggadara agar mereka semua tertimpa oleh tubuh raksasa itu. Ayo semuanya, kembali ke posisi dan dorong mereka, teriak salah satu pasukan memberi komando kepada pasukan lainnya. Seketika, para pasukan berperisai segera membuat formasi dan kembali menekan pasukan Ganggadara. Para pasukan Ganggadara yang terdorong pun tampak ketakutan dan kocar-kacir, hingga akhirnya tubuh raksasa itu pun ambruk, lalu menimpa banyak orang di situ, terutama dari pasukan Ganggadara. Yeah! Teriak pasukan Eyang Hangreksa bersorak kala tubuh Gandasena ambruk, lalu kemudian menimpa banyak prajurit dari Ganggadara. Eyang Hangreksa dan yang lainnya bersorak-sorai kegirangan kala melihat salah satu anak buah terkuat dari Ganggadara tewas. Tampak pula Singo Maruto tersenyum kecil sambil menatap Eyang Hangreksa. Eyang Hangreksa membalas senyuman dari Singo Maruto dengan senyuman yang lebar. Eyang Hangreksa sangat bangga pada Singo Maruto yang mampu menumbangkan iblis kuat sendirian. Namun, senyum yang mengembang dari Eyang Hangreksa tiba-tiba saja berubah menjadi raut wajah kepanikan. Mata kakek tua itu membulat lebar, seolah dia tampak sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bibirnya bergerak-gerak, seolah mengucap sesuatu kepada Singo Maruto. Singo Maruto mencoba memahami ucapan Eyang Hangreksa, namun di mata Singo Maruto, bibir Eyang Hangreksa hanya bergerak-gerak dan tak mengeluarkan suara. Singo Maruto pun nampak heran dengan wajah kakek tua itu yang tiba-tiba saja berubah. Suara teriakan Eyang Hangreksa pun pada akhirnya mampu terdengar oleh Singo Maruto. Awas di belakangmu Singo Maruto, teriak Eyang Hangreksa. Singo Maruto seolah tersadar saat dia mampu mendengar teriakan dari Eyang Hangreksa. Seketika dia pun menoleh, namun belum sempat dia mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba saja sebuah pedang besar dan tajam mengarah ke arah lehernya. Singo Maruto tak mampu menghindar. Yang dilihat hanyalah kilatan dari pedang itu dan sebuah benda dingin yang tiba-tiba saja menempel di lehernya. Dan tanpa bisa menghindar lagi, sebuah pedang tajam mengayun ke arah leher Singo Maruto. Seketika leher Singo Maruto terpenggal. Sepersekian detik, Singo Maruto dapat melihat dunia yang terbalik tiba-tiba. Lalu setelah itu, dia hanya melihat kegelapan dan akhirnya tubuhnya ambruk ke tanah dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Mati kau bajingan, ucap Kalasena sambil memegang pedangnya di tangan kanan.
Singo, Singo Maruto, teriak Eyang Hanggareksa, raut wajah terkejut. Juga nampak dari wajah Pak Cipto, Mbak Warso, dan seluruh pasukan Eyang Hanggareksa. Kemarahan Eyang Hanggareksa tak terbendung lagi setelah dia melihat Singo Maruto yang dibunuh dengan cara pengecut. Gini, terlihat raut wajah kakek tua itu penuh dengan kemurkaan. Baru kali ini Eyang Hanggareksa terlihat begitu marah, wajahnya sangat serius dan tak lagi menampakkan senyum. Bajingan kau iblis rendahan, akan kuhabisi dan kucincang tubuhmu hingga tidak bersisa. Cok! Teriak Eyang Hanggareksa penuh kemarahan kepada Kalasena. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mas Jaki Aisar dan nih apa namanya masih bersambung ya, masih bersambung dan di sini juga teman-teman saya sudah berkomunikasi dengan Mas Jaki untuk sambungannya ini tidak akan lama. Jadi mudah-mudahan dalam minggu ini juga bisa up ya teman-teman ya atau minimal ya apa namanya ini kan malam Senin ya mungkin malam-malam Senin besok bisa untuk lanjutannya. Mari kita doakan semoga Mas Jaki tetap sehat dan bisa konsisten lagi dalam menulisnya dan dalam kisah ini luar biasa bagaimana seorang yang Hanggareksa si kakek mesum dengan gayanya yang khas ya. Ini dia benar-benar mau mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela kebaikan. Dan ternyata dia begini tuh karena sering lihat Bayu sama Bondet. Bagaimana Bayu sama Bondet benar-benar tulus dalam menolong orang, tidak pandang bulu, tidak mengharapkan pamrih. Dan di sini akhirnya tergeraklah hati Eyang Hanggareksa yang mana ternyata perisai yang dia buat itu berasal dari sukmanya yang ketika dihajar ya padahal dia yang dihajar luar biasa sekali. Dan di sini Bayu juga tahu. Bayu apa namanya kenapa sih dia pengen buat ngotot ya balik ke alam gaib buat ikut perang bersama Eyang Hanggareksa? Sebenarnya di sini bukannya Bayu hobi perang banget ya, dia hobi perang ya, tapi di sini Bayu sebenarnya menyimpan kekhawatiran, dia takut terjadi apa-apa sama Eyang Hanggareksa, yang mana Eyang Hanggareksa ini walaupun dia sering berantem, walaupun sering diledekin sama Bayu, dipanggil kakek mesum dan lain-lain, dia udah dianggap sebagai kakeknya sendiri dan Bayu masih trauma ya dengan kehilangan ayahnya yang apa namanya di masa kecil dibunuh di depan matanya Bayu sendiri, dia masih trauma di situ. Jadi buat teman-teman mungkin bisa mengikuti di playlist ya lengkap dan terima kasih sekali lagi kepada Mas Jaki Aisar atas kisahnya yang luar biasa ini dan ditunggu lagi karya-karya selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa melepas dahaga ya atas kerinduan kita terhadap kisah Bayu Gendang dan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja dari kisah barusan dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, dengan videonya barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, bisa diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya, yang sudah selalu mendukung kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman atau audio boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih di akhir kata. Saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.